Oke, halo teman-teman semua. Kita lagi di jalan. Ini kita lagi di jalan. Kita mau menuju ke suatu tempat. Hari ini segmennya interview lagi, tapi tamu spesialnya nanti kita kenalannya di sana. Diikutin aja, kita mau jalan ke rumahnya. Oke, halo teman-teman, gue Biling Gua Roni. dan Gue Billy. Oke. Oke. Welcome to Jairos. Oke, nah kita udah sampai ya, tadi udah di jalan. Ini udah sampai ke tempat dimana kita akan syuting. Jadi kita hari ini punya Billy sebagai tamu kita di segmen interview ya. Halo. Nah, Billy ini kenapa kita jadiin narasumber di hari ini? Karena dia punya sebuah motor ya, atau skuter kali ya. Mini skuter yang populasinya tuh udah jarang, apalagi yang udah rapih ya, udah lumayan rapih. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang ada di belakang kita ini. Ini namanya apa, Bil? Ini namanya Piaggio Zip. Piaggio Zip Piaggio ya. Zip. Zip 100 ya. 100. Padahal cc-nya cuma 96 sebenarnya. Oke. Ya udah, sebelum itu kita mungkin perkenalan dulu ya, biar tahu. biar tahu karena kalau gue pribadi baru pertama kali nih ketemu Ya. ini. Ya. Oh ya, kalau gue ya udah kenal sih sebelumnya. Ya. Boleh dikenalin dulu namanya, mungkin lu kesehariannya sibuk apa? Oke, nama gue Billy. Keseharian gue itu gue kerja sebagai graphic design di suatu perusahaan swasta. Gue kenal Roni itu di kantor, Di teman kantor, gue. ya. Jadi Billy ini adalah teman kantor gue yang kebetulan gue tahu dia punya si Zip 100 ini gitu. Nah, mungkin sebelum masuk lebih jauh, cerita sedikit dong soal si Zip 100 ini, kayak dia tuh dari negara mana, kayak kalau lo tahu mungkin dia pertama kali keluar tahun berapa. Jadi yang gue tahu aja ya, Hmm. yang gue tahu itu Zip ini pertama kali keluar di Indonesia ini tahun 2010. Cuman Oke. kalau misalnya di Italia itu kayak udah lama dari sebelum 2010 dia udah ada, karena banyak banget tipenya. Terus tadinya itu gue ngambil Zip ini yang buatan Vietnam. Jadi kalau yang di sini tuh ada Vietnam sama ada dibilang CBU Italia, padahal itu buatan Cina. Jadi ibaratnya ada ada Zip Cina, ada Zip Vietnam. Nah, jadi ya. dibuat di Vietnam sama dibuat di Cina. di Tapi Cina. yang dibuat di Cina dibilangnya CBU Italia. CBU Italia itu yang pertama kali keluar yang dari Cina itu. Oh, oke. Terus tadi apa namanya? Speknya secara basic tuh berarti cc-nya tadi 100 CC tapi sebenarnya 96. 96. Terus kalau dari konsumsi BBM sendiri ini nggak sih? Bor enggak. Karena Dia cc kecil banget gitu ya. dia irit banget. Jadi misalnya gue isi bensin itu hari Senin, Mhm. itu bisa sampai hari Jumat. Oke. Tankinya dia tuh pemakaiannya- gede banget. Pemakaiannya tuh daily ke rumah kantor doang sih. Oke. Dari Bintaro, Kira-kira Alam Sutra, berapa? Bintaro. Oh, Bintaro Alam Sutra. Oke. Kalau Alam Sutra itu ya jauh-jauh dekat sih ya. Lumayan Lumayan Tapi sebenarnya. ngisi lumayan. seminggu sekali sih hebat banget. Iya. Seminggu hemat. sekali 50.000 tuh udah. Pertamax. Oke. Oh iya, Hebat iya, banget iya. sih itu. Iya. Nah, Tankinya kalau full berapa liter sih? 7,3. 7,3. Kalau menurut spek yang gue googling sih Nah. 7,3. Oke. 7,3. 7,3 liter. Itu lumayan gede sih buat skuter matic sekecil ini. Iya. Oke. Lu mulai kapan sih lu mulai tertarik sama si Piaggio Zip ini? Awalnya tuh gue nggak tahu kalau ada Piaggio Zip ini. Itu di tahun lalu. Jadi Tahun lalu Tahun 2019. 2019. Jadi ada gue punya temen 2 orang. Hmm. Mereka itu ngajakin gue buat ganti motor jadi Zip ini. Pertama gue nggak tahu. Nah, salah satu teman gue ini punya. Pas dia udah punya, gue lihat kok lucu. Pas gue cobain,
nyaman. Oh enak ya. Ya enak banget. Zip ini dipakai tuh enak banget. Nah terus ya udah gue kepikiran, ya udah deh gue jual motor gue yang sebelumnya, gue beli nih Zipnya. Akhirnya kebeli, terus gue pakai harian ternyata enak banget. Kedua temen gue itu malah jual Zipnya. Jadi lu dicemplungin, tapi habis gitu cabut. Tinggal. Gue tinggal sendiri. Terus temen lu sekarang naik apa? Temen gue dia ada motor yang lain. Kalau gue motor ini lain. doang. Oh iya. Ini doang satu-satunya. Ya udah akhirnya daripada gue ganti nyari yang lain, ya udah akhirnya gue pakai aja. Tapi lama-lama gue pakai jadi makin cinta kayak dia sama Zip. Jadi kalau disuruh bilang kayak satu hal yang bikin lu paling cinta sama Zip ini apa nih? Nyaman Ya? Nyaman banget. Oke, nyaman. Jadi kayak makin kesini yang nyaman itu makin enak daripada yang kenceng-kenceng. Daripada yang kenceng ya. Iya, ini karena umur juga udah mulai mulai tua ya. Kalau gue sendiri sih first impression pas tadi lihat, kalau dari belakang gitu gue masih kayak oke, masih biasa, begitu lihat depannya sih nanti masih dikasih lihat sih depannya. Oh iya, Asik nanti banget. kita shoot lah dari depan juga gitu. Nah, ngomong-ngomong nih ya, tadi kan gue juga udah bilang ya, ini kan yang gue tahu nih populasinya tuh udah sedikit ya gitu ya. di Indonesia gitu kan. Mungkin lu bisa ceritain? Kalau yang gua tahu itu populasi di Indonesia tuh sekitar seribuan ya. Mungkin ya di Indonesia ya, di seribuan. Dan yang gua tahu itu yang sehat tuh dikit. Yang sehat tuh dikit. Kebanyakan yang pakai Zip itu udah di swipe engine, di bore up, dibuat balap. Nah, gitu. Kebanyakan di situ. Nah, dulu itu kenapa Zip itu populasinya kecil? Kalau yang gua tahu informasinya tuh pas dulu ditolak Zip di sini karena bentuknya tuh aneh. Bentuknya aneh ya? Buat tahun segitu, buat tahun 2010-an gitu, mungkin orang lihat ini tuh aneh. Iya, mungkin ahead of the era gitu ya. Apalagi di samping-samping ini tuh sama Mio dulu. Nah iya, gue baru mau bilang 2010 itu Yamaha Mio. Jadi kayaknya tuh masih kalah sama Mio. Dari segi cc segala macem ya kan. Ya udah akhirnya terakhir produksi mereka di 2013 atau 14 kalau nggak salah. Nah terus di tahun 2017 itu booming lagi di Itali. Jadi semua anak-anak skuter di Itali main Zip, tapi mereka buat wheelie, buat freestyle gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan kita buat riding segala macam ya kan, sama komunitas gitu. Kalau misalnya di Itali tuh mereka tuh lebih buat freestyle. Ini lu sendiri tahun? Ini gua tahun 2011. Oke, jadi unit tahun 2011. 2011. Vietnam. Tapi lu ngambilnya berarti tahun lalu ya? Tahun lalu, April tahun lalu. 2019. Ya. Oke. Terus kondisi juga belum begini tuh ya? Kondisi untungnya pas gua ambil itu mesinnya tuh udah oke, nggak ada masalah apa-apa. Oke. Oh, yang paling penting itu ya biasanya mesin dulu ya. Itu yang paling penting. Kalau body lecet dan segala macam itu ya wajar pemakaian sih. Oke. Jadi mesin oke, tapi body masih ada beberapa yang lu benerin lagi nanti. Yang lecet iya. Lecet gitu. Oke, berarti udah ngomongin kondisi nih, mungkin kita bahas sedikit ya, bukan bahas sedikit, mungkin bahas banyak tentang apa aja yang udah lu lakukan dengan si Zip ini sih. Iya. Oh, jadi tuh Zip gue tuh awalnya tuh nggak ada niat buat ngapa-ngapain sih sebenarnya. Jadi yang penting dia looks-nya enak, bersih segala macam, karena kan motor-motor kecil gini yang penting looks-nya tuh enak biar dilihat orang kan kalau di jalan. Nah, singkat cerita tuh gue sempet ada problem di masalah cat waktu itu. Masalah cat, gue mau cuman mau apa sih namanya, nutupin yang lecet, kecil. Malah jadinya merembetnya hampir ke semuanya. Biasa gitu sih kalau emang mau restorasi gitu, kayaknya tuh ada aja pasti itu. Nah, udah akhirnya maksudnya lu mau benerin dikit tapi tahu-tahu merembet kemana, ketemu lagi gitu ya. Terus ya udah gue pikir ya udah deh, udah kecebur nih, sekalian aja deh. Ya udah akhirnya pertama gue benerin body segala macem. Terus akhirnya gue tentuin konsepnya nih, gue mau kemana. Daripada ntar nggak karuan kan. Ya udah akhirnya gue putusin dari Vietnam itu mau gue jadiin ke Zip yang Itali atau yang made in Cina itu. Ya udah jadi ada part-parts yang gue ganti dari Vietnam ke Itali. Jadi biar kayak lu cocokin gitu ya speknya sama yang kayak di Itali itu. Gue browsing bener-bener bentuknya kayak gimana nih yang Itali, ya gue harus ngikutin sesuai sama yang itu, katalognya itu yang Itali. Dan masuk tuh ya part-part yang buat
zip Itali ke zip Vietnam ya? Atau masuk. Cuman jadi nggak perlu ada modifikasi nggak ekstrim perlu gitu nggak ya? perlu ada ubahan-ubahan, emang ini tuh plug and play aja. Plug and Cuman play. emang parts-parts dari yang zip Itali atau zip Cina itu emang lebih mahal. Tampilannya juga beda gitu. Iya, tampilan juga beda. Jadi apa aja nih kalau boleh lu kasih tahu? Jadi yang gue ganti itu yang paling kelihatan itu adalah di behel sama di jok. Behel tuh apa sih? Behel tuh Kawat gigi. behel tuh kalau motor Oh, ini, pegangannya, ini. pegangan Ya, belakang, pegangan pegangan belakang. Ya, Pegangan pegangan penumpang. Oke, ini behel ya. Ini beda banget sama ya beda banget sama yang Vietnam. Sama joknya yang Italia itu dia lebih pendek. Dan kebanyakan itu orang ngakalin jok yang Italia ini dipotong. Tapi emang udah ada garisnya dia buat dipotong jadi jok Italia. Cuman gua untungnya hoki banget ketemu sama satu temen gua namanya Robert. Thank you banget si Robert. Asik. Jadi gue dapat murah dari dia itu tapi tanpa kunci-kuncinya, tanpa kunci ini. Dapat murah dari dia, jadi jok Vietnam gue itu masih utuh di rumah, jadi gue langsung gue replace pakai jok Itali ini. Jok Itali. Jadi terus tinggal diganti, dipindahin kunci-kunciannya, kunci-kuncian joknya. Oke. Jadi behel, jok. Jok. Terus apa lagi? Terus yang paling besar kan ini, terus ini yang Piaggio. Emblem ini. Oke, emblem. emblem yang belakang. Kalau misalnya yang Vietnam itu dia tuh per piece. Kalau misalnya lo tahu, Oh, jadi kayak PIAGIO-nya itu per piece. Ini jadi satu kan? Ini Ya. jadi satu. Terus lampu belakang normal. Oh, ini lampu depan belakang gua ganti yang baru. OEM apa sih namanya? NOS. Oke. Mas apa sih? NOS tuh new old stock. Oh, new old stock. Oke. New old stock. Oke. Ini barang lama tapi belum kepake. Iya. Iya. Ya, itu sih. Sebenarnya part-part ini tuh nggak susah nyarinya. Cuman lo harus pinter-pinter nyari yang harganya terbaik aja. Soalnya emang udah gelap kan kalau misalnya kayak gini harganya kan. Jadi orang juga jualnya udah terserah dia mau jual berapa. Nah, untungnya dari behel ini gue dapet lumayan oke harganya dari temen gue di Jogja. Instagramnya namanya Zip Joglo Semar. Zip Joglo Semar. Itu dari Bro Panji. Thank you banget Bro Nah, Panji. kita masukin sini Zip Joglo Semar. Oke. Paling udah sih baru itu aja PR Kalau gua ban sih. ban Kalau ban gue Bawaannya pakai enggak, ini gue baru ganti juga tahun lalu. Kalau ban aslinya dia tuh Maxxis. oke Maxxis ya. Maxxis, gue lupa tipenya, pokoknya Maxxis yang ada garis-garisnya gitu. Dan katanya itu juga udah jarang. Oke. Yang ukuran 10, ukuran buat ring 10. Ini gue pakai Michelin yang City Grip, ukurannya 120/70 depan belakang biar gambot. Jadi gue pengen tampilannya tuh padet. Padat ya. Ah. Iya. Jadi dia udah bantet itu, bannya juga tambah gede, jadi ya emang Iya, padet banget padet gitu. sih kelihatannya. Dan emang. jadinya agak lebih tinggi jadinya. Agak lebih Pas tinggi. buat gua. Pas buat postur gua. Terus apa lagi? Terus emblem-emblem ini sampai gua ganti full restorasi, body cat, body yang hitam-hitam ini juga gua cat. Paling udah sih. Cuman ini belum sepenuhnya sesuai sama yang Italia itu. Jadi ini lu masih ini Masih ya? on progress Masih nih. on progress. masih kira-kira tuh masih ada 3 parts lagi yang harus gua ubah. Kayak emblem ini, emblem ini sebenarnya di Italia juga ada. Cuman yang di Italinya, kalau yang masuk di Indonesia bukan yang ini, kalau yang Italia. Dia namanya Zip 4T. Oh, oke. Zip 4T. Berarti ini lu kayak beli stiker gitu ya jatuhnya? Beli stiker. Oh. Beli stiker. Oke. Stiker. Tapi ini original part semua. Oke. Yang ini sama yang belakang. Oke, itu satu emblem. Emblem yang belum nyampe. Gua udah pesen sih. Oh, udah pesan. Kalau di sini tuh nggak ada. Ada sih, cuman lumayan banget harganya ya. Dia tuh nggak hargain, kalau nggak salah gue pernah lihat 700.000. Gini doang Cuma 700.000. Ini belakang depan Oh, belakang sama depan. satu set gitu. Satu ya? set 600.000. Oh, mahal Tetep juga. mahal. Ini aja 55.000 satunya. Oh. Kalau yang ini gara-gara ini emang Itali, Hah? ini 100.000 satu. Buset. Emblem belakang tuh ya. Emblem belakang. Emblem belakang. Nah, gue nyoba-nyoba browsing di internet, yang 4T itu dapat di Polandia ya. Gue nggak tahu sih itu bakal nyampe apa enggak, tapi ya udahlah, gue beliin aja. Gila, belanjanya jauh banget. Berarti tergolong lumayan susah juga kali ya? Lumayan susah. Lumayan susah ya. Oke, jadi habis emblem apa lagi tadi? Itu ada dua Habis lagi. emblem, rem.
Handbrake ini harusnya hitam kalau Oh, misalnya yang hitam. Itali. Harusnya hitam. Banyak sih kayak aftermarketnya yang hitam, tapi gue emang bener-bener cari yang bener-bener zipnya punya. Ada gua udah ada orang yang jual, cuman emang belum kebeli aja. Oke, Kayak oke. sih bulan depan. Soalnya Belum harganya cocok harganya ya. Harganya lumayan sama ini Spion. spion. Oh. Spionnya dia itu yang Itali, dia melengkung kalau dia patah. Iya. Oh iya iya, iya. Nah, Siku kalau- gitu ya, kalau- siku. Kalau Itali itu dia melengkung. Oh. Ada lagi yang model Eropa sebenarnya, jadi dia patahnya di sini ke sini. Oh. Itu yang versi Eropa, tapi kalau gua kan emang konsepnya ke Itali, jadi melengkung ke atas gitu. Oh. Itu udah ada semua. Gua udah tahu siapa yang jual, tinggal gua beli mungkin bulan depan. Tinggal mungkin. beli aja ya, tinggal cocok-cocokan harga Iya, doang nih. cocokan harga. Oke, jadi kalau itu 3 udah jadi, lu bisa bilang udah selesai nggak sih? Selesai sih. Selesai. Selesai. Iya, iya, iya. Paling ada satu buat yang anak zip harus punya, Hmm. itu namanya fly screen. Oh, Ini, iya, itu. kaca depan. Shield. Shield. Itu Oh. gua udah dapat juga, udah order Hah? dari Malang, dari Vespa Box. Thank you Vespa Box. Wih. Vespa Oke. Box dari Malang. Itu gua hoki sih sebenarnya. Jadi itu nggak baru. Ah, ah. Itu nggak baru karena emang yang barunya harganya gila di sini. Emang Kayak udah berapa gila. 2,6. 2,6 juta ya? Ini Itu tuh yang- yang model tinggi Enggak, apa yang pendek? Yang pendek. Oh, yang pendek. Yang pendek. Kalau Oke. misalnya yang tinggi itu masih masuk akal lah harganya. Oh, gua dulu pernah nyobain ya Vespa yang pakai shieldnya tinggi gitu, nggak enak loh nyetirnya loh. Ketahan angin. Ketahan angin soalnya, iya. Gue dapat dari Malang itu, dia itu mau jual zipnya. Hmm. Jadi dia itu kan kayak bengkel sama yang jual-jual parts gitu deh. Hmm. Nah dia tuh mau jual zipnya, gue liat di Instastory-nya, ada tuh dia pakai tuh si Flash flash screen-nya. screen-nya. Gue iseng DM aja, flash screen-nya bisa dilepas apa enggak. Terus dia bilang bisa om, dia bilang gitu kan. Gue tanya kalau misalnya mau lepas berapa, sekian. Ya udah tanpa pikir panjang, dan itu emang udah masuk di budget gue. Kalau gue nyari second segitu, Hmm. walaupun itu udah di atas harga barunya pertama kali dia keluar dulu. Oke. Oke. Jarang ya tuh ternyata fly screen yang gitu ya. Sampai orang tuh udah hampir nggak berani nyetok lagi. Oke. Jadi dulu tuh cuma 1.250 harganya, 1,2. Sekarang udah 2,6. Sekarang 2,6. Wih. Emang dari Piaggio-nya katanya emang dinaikin juga. Tahu juga kali itu Piaggio tuh. Iya, Dicuanin iya. juga sama dia. Nah, tadi lu udah ke-mention soal budget ya, udah Iya, ke-mention iya. soal Udah budget. ngomongin harga nih. Udah ngomongin harga. Nah, Udah habis berapa nih? ya lu kasih range aja lo, kurang lebih lu habis berapa sih? Dan ini mungkin sampai nanti kalau udah selesai gitu, sampai selesai, lu habisin berapa sih? Kalau gue hitung-hitung langsung gitu ya, langsung gue hitung sekarang itu mungkin gue udah habis buat semuanya ini 7 jutaan kali ya. 7 jutaan sekarang. 7 jutaan. Masih ditambah lagi kan yang tadi itu Dan kan? 7 juta itu udah sama fly screen yang tadi segala macam. Oh, kalau sama fly screen mungkin jadinya 8 jutaan kali ya. 8 jutaan. 8 jutaan. 8 jutaan. Oke. Udah lebih dari harga pas motor ini gua ambil. Nah, motornya sendiri ngangkat waktu itu berapa duit? 7,8. 7,8. Jadi modifnya Udah sampai motornya. restorasinya ya. Restorasi Restorasi motornya. motornya. Restorasi ya. Iya, 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 iya. Karena kebetulan ini emang restorasi pertama gua. Tapi cakep sih. Nagih sih. Nagih, iya, iya, iya. Nah, lu kan biasa udah main kayak gini nih, suka tadi kan sebut beberapa ada temen gitu, kenalnya di komunitas tuh Nah, atau sebenarnya gua agak jarang gitu sih masuk ke komunitasnya. Jadi mereka tuh emang suka ngadain acara-acara gitu, dan gue emang kadang pas harinya mau datang, guanya pas lagi ada acara, jadi Oke. bentrok terus. Itu kalau di Jakarta namanya PZE, Piaggio Zip Enthusiast. Oh. Itu ada Instagramnya PZE. Iya, Giosip. Nah, kalau misalnya gue dapat part-part ini tuh dari Instagram sih. Jadi gue cari aja siapa yang main, kenalannya tuh dari sosial media malah. DM di Instagram gitu. DM Instagram. Ya udah akhirnya gara-gara gue sering nanya, udah sering ngobrol, gue lagi nyari ini itu, dia bilang ya udah nih buat lo segini ya udah. Jadi kayak special price, lumayan lah. Tapi untuk komunitas itu bisa dikategorikan kecil apa, jadi maksudnya banyak apa dikit nggak sih gitu sih? Banyak sih kemarin. Banyak ya? Kemarin tuh baru ada anniversary namanya Zippy Day. Hmm. Zippy Day Volume 2. Jadi tuh itu
apa ya ulang tahunnya Zip lah. Ulang tahunnya Zip. Nah, itu kemarin rame banget sih. Ya, Ada ratusan sih. Gue liat di IGS lu kayaknya ada touring-touring dikit gitu ya, jalan lah ya. Touring-touring kayak riding dikit, terus kita ke satu tempat coffee shop gitu, baru bikin acara di situ. Oke. Tadi udah nyebut jalan tuh Jalan. paling jauh. Bawa kemana? Nah, paling jauh. Sebenarnya ini gue paling jauh itu sih masih daerah-daerah Jaksel ya. Paling jauh tuh gue ke Blok M jujur aja. Sama waktu gue pas ngambil. Gue ngambil ini di Kalibata. Di Kalibata ya. Bawa ke Jadi lu Bawa udah ke Bintaro. Rumah lu kan di Baru Bintaro kan. Jadi dari Bintaro. Kalibata ambil lu naikin tuh ke Bintaro. Ke Bintaro. Oh, lumayan. Itu lumayan ya buat naik motor yang nggak bisa terlalu kenceng kan nih kan? Nggak bisa. Ini Mentok berapa ini mentok kecepatan? 80 km per jam. Mentok 80. Itu buat mesin sehat sih. Terakhir nih Bill, mungkin lu ada apa ya, ada tips-tips buat mungkin kalau ada yang nonton yang pengen punya Piaggio Zip juga atau pengen mulai restorasi juga gitu, mungkin ada tips apa? Apa ya tipsnya Dari tuh? lu yang udah hampir selesai nih Ah. Zipnya. Tipsnya tuh ya kalau misalnya mau beli Zip itu yang penting sih pertama lu cek mesinnya dulu sih, mesinnya tuh sehat apa enggak. Tadi indikatornya salah satunya bisa lari 80 itu 80 ya? itu. Oke. Cuman enggak, kalau Zip itu tuh dia kendalanya di CDI sebenarnya. CDI karena dia CDI-nya dia itu pas di depan blok mesin, jadi dia sering panas dan sering rusak. Oh. Dan oke. sekali ganti itu mahal banget. Nah ya, kebetulan Zip gue ini buat biar aman aja, jadi udah gue ganti ke coil sama CDI Jepangan, motor Jepang. Oke. Jadi gue ya itu balik lagi, gue taunya dari hasil DM-an gue sama orang. Jadi gimana ya, mendingan Zip gue gimana, soalnya udah gue ganti 2 kali dan sekali ganti itu bisa 700 sampai 800 ribu tuh CDI itu doang. Oke. Dan gak awet. Ya udah akhirnya gue ganti coilnya ini pakai Honda Karisma. Oh, Honda Karisma 125 itu. Oke. Honda Karisma. CDI-nya gue pakai Skywave 125. Dan sampai sekarang itu nggak ada masalah apapun. Pas gue pakai yang CDI aslinya itu mogok terus, mogok, sering mogok. Oke. Jadi dia panas, mogok, diemin dulu, baru nyala lagi, gitu. Oh, oke. Mungkin CDI-nya motor-motor yang kayak Karisma itu lebih bandel gitu Lebih kali bandel ya. kayaknya. mungkin lebih cocok juga sama Climate climate sini di ya. sini Iya, kali ya, iya, sama iya. pemakaian di Benar, sini benar. gitu. Untuk permesinan ini bengkel andalan lu di mana nih? Oh, kalau bengkel andalan gue tuh di BSD, namanya Mozara. Bengkel Mozara. Mozara. Itu penting tuh, biasa kalau orang pengen mulai main gitu harus tahu tuh Ya, bengkelnya di Iya, mana? iya. Lu harus megang satu bengkel karena kalau misalnya lu pindah-pindah nanti historical tentang beda deh, iya. beda tangan, beda hasil. Gue udah percaya di Mozara sih buat beli part sama servis Oke. rutin gitu. Jadi selain pastiin mesinnya sama tadi tips mengenai CDI, apalagi nih? Itu punya bengkel pegangan. Bengkel pegangan. Oh, bengkel pegangan. Itu yang tadi Mozara ada Instagram ya? Ada kalau nggak salah Mozara_com kayaknya ya. Oke, nanti dicari pokoknya di sini ya, Mozara, iya. bengkelnya Mozara. Mozara sama Om Raymond. Om Raymond. Terus kalau misalnya emang niatnya mau restorasi, tentuin dulu tujuan mau restorasinya apa. Oh, kayak stylenya tadi ya. Kalau lu kan kembali ke yang Itali Kembali ya ke- tadi ya. Iya, jadi dari Vietnam gue alihin ke Italia, jadi totalitasnya ke sana. Iya. Jadi mesti ada apa sih, referensi sendiri lah gitu. Banyak kok referensinya, ada yang ke Zip SP tuh yang beda lagi, depan itu beda lagi. Oh, beda motor. Beda enggak sama tapi fairingnya beda. Oke. Ada yang garis-garis gitu, ada deh kayak gitu ya. Selera sih harusnya, tergantung selera. Ya, jadi tadi ada mesin, terus ada punya bengkel pegangan, sama tentuin dulu nih stylenya. Kiblatnya mau kemana nih, Mau apa? kalau mau restorasi. Oke. Ada lagi yang mau ditambah? Apalagi ya, ya jangan banyak main Zip deh, biarin dikit aja biar harganya melambung tinggi. Oh iya. Benar, harganya melambung tinggi ya. Jangan terlalu sehat deh Zipnya. Oh iya. Bercanda. Oke. Sip kalau gitu. Thank you udah mau diajak-ajak ngobrol Yeah. singkat Iya, soal singkat soal Zip si- 100-nya. Ya, sama-sama, Zip thank ini. you. Semoga lancar lu sampai ke restorasi selesai. Amin. Oke, kalau gitu gua Roni, Gue Biring. Gue Billy. sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, Bye.